Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 23, mata kuliah Trigonometri, jurusan Pendidikan Matematika, Universitas Sriwijaya. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang solving trigonometric equations. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota. Pertama ada saya sendiri, Arianti, dan kedua ada rekan saya yaitu Reina Angelani. Selanjutnya, materi pengantar tentang persamaan trigonometri akan dipaparkan oleh rekan saya, Reina Angeliani. Kepada Reina, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri. Yang pertama itu pengertian persamaan. Di sini pengertian persamaan dalam matematika adalah pernyataan matematika dalam bentuk simbol yang menyatakan bahwa dua hal adalah persis sama. Selanjutnya, trigonometri sendiri adalah salah satu cabang dalam ilmu matematika yang mempelajari mengenai sudut, khususnya pada segitiga. Jadi, dari definisi sebelumnya, kita mendapatkan pengertian dari persamaan trigonometri sendiri adalah persamaan yang di dalamnya memuat perbandingan trigonometri atau perbandingan sudut. Contoh dari persamaan trigonometri adalah seperti yang ada di PPT ini, yaitu 2 sin X dikurang 1 sama dengan 0, 2 sin kuadrat theta ditambah 2 sin theta dikurang 1 sama dengan 0, 2 cos kuadrat T dikurang 9 cos T sama dengan 5. Dan masih banyak contoh persamaan trigonometri lainnya. Selanjutnya itu, di dalam persamaan trigonometri, terdapat rumus-rumus dasar dari persamaan tersebut, yaitu persamaan untuk sinus. Yang pertama itu, jika ada persamaan sin X sama dengan sin A, maka X bisa dicari dengan A ditambah K dikali 360, atau 180 dikurang A ditambah K dikali 360. Selanjutnya itu, jika ada persamaan cos X sama dengan cos A, maka X bisa dicari dengan A ditambah K dikali 360, dan X juga bisa dicari dengan min A ditambah K dikali 360. Selanjutnya, jika ada persamaan tangen, yaitu tan X sama dengan tan A, maka untuk mencari X-nya, kita bisa menggunakan rumus X sama dengan A ditambah K dikali 180 derajat. Jadi, dari mana sih sebenarnya rumus-rumus yang tadi itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana mendapatkan rumus-rumus tersebut. Di sini kan yang pertama itu untuk persamaan sin X. Jika ada sin X sama dengan sin A, maka rumusnya itu seperti yang telah disebutkan tadi dan yang ada di PPT ini. Jadi, untuk nilai A dan 180 derajat dikurang A itu didapatkan dari kuadrannya, yaitu kita tahu bahwa sin X yang positif itu ada di kuadran 1 dan kuadran 2, sehingga sudut yang digunakan adalah A atau 180 derajat dikurang A. Selanjutnya itu untuk persamaan kosinus, yaitu cos X sama dengan cos A. Untuk mendapatkan A dan min A ini, kita juga bisa melihatnya dari kuadran, yaitu kita menggunakan A dan min A ini karena kita tahu bahwa cos X itu positif saat di kuadran 1 dan juga 4. Selanjutnya itu, tan X sama dengan tan A. Dan rumusnya itu didapatkan dari kuadran juga yang untuk A-nya itu. Jadi kan kita tahu juga bahwa tan X itu positif saat di kuadran 1 dan 3, sehingga sudutnya bernilai A yang ada di kuadran 1 saja, sedangkan di kuadran 3 tidak digunakan karena satu periode untuk tan adalah 180 derajat, yaitu sampai kuadran 2. Adapun penjelasan tentang K dikali
K dikali 360 untuk persamaan cos dan sin, dan juga K dikali 180 untuk persamaan tan itu sebagai berikut. Kita lihat pada grafik sin dan grafik cos itu bersifat periodik atau bersifat tetap. Untuk satu periodenya itu 360 derajat atau 2 pi radian. Selanjutnya, untuk tan, kita bisa lihat dari grafik bahwa tan itu akan bernilai tetap saat bernilai tetap. Untuk satu periode tan itu adalah 180 derajat atau pi radian. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pemaparan materi tentang persamaan trigonometri dari Saudara Reina. Selanjutnya akan saya sampaikan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan persamaan trigonometri. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah tanda positif atau negatif sin X, cos X, dan tan X pada tiap kuadran. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk kuadran pertama itu semuanya positif. Kuadran kedua ada sin yang positif, kuadran 3 ada tan yang positif, dan kuadran keempat ada cos yang positif. Yang kedua yang harus kita perhatikan yaitu relasi kuadrannya. Dengan memakai sudut-sudut relasi, kita mampu menghitung nilai perbandingan pada trigonometri untuk sudut pada kuadran lainnya, bahkan untuk sudut yang lebih dari 360 derajat dan juga sudut yang negatif, yang tentunya akan membantu kita dalam menyelesaikan persamaan trigonometri. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Yang pertama ada 2 sin X min 1 sama dengan 0 untuk X. Nah, tipsnya ini menyelesaikannya dengan menggunakan metode aljabar. Bisa kita selesaikan, pindahkan ruas, min 1-nya jadi di kanan, plus, jadi 2 sin X sama dengan 1, kita pindahkan ruas 2, jadi sin X sama dengan setengah. Nah, dari gambar di samping, bisa kita lihat solusi radian untuk dari 0 dan 2pi atau 360 derajat, maka X-nya itu bisa pi per 6 atau 5 pi per 6, atau seperti yang kita ketahui tentang sudut istimewa, setengah itu nilai dari sin 30 derajat dan sin 150 derajat. Dan sin itu positif di kuadran 1 dan kuadran 2, jadi X haruslah bernilai 30 derajat dan 150 derajat. Karena setiap sudut koterminal dengan X 30 dan atau X 150 juga akan menjadi solusi persamaan, maka kita dapatkan X sama dengan 330 derajat ditambah 360 dikali K atau X 150 ditambah 360 dikali K. Soal selanjutnya itu temukan semua solusi derajat untuk cos A min 25 sama dengan min 1 per akar 2. Nah, untuk sudut referensi diberikan, 1 per akar 2 itu bisa didapatkan adalah cos 45 derajat. Karena fungsi kosinus negatif di kuadran 2 atau kuadran 3, ekspresi A min 25 derajat harus koterminal dengan 135 atau 225. Karena itu kita dapatkan A min 25 sama dengan 135 ditambah 360 dikali K, atau A min 25 sama dengan 225 ditambah 360 dikali K untuk sembarangan bilangan bulat K. Jadi kita dapat 25 kita pindahkan ruasnya, jadi A sama dengan 160 derajat ditambah 360 dikali K, atau A sama dengan 250 ditambah 360 dikali K. Selanjutnya ada soal tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri. Trigonometri untuk tan X ditambah kotangen X sama dengan min 2 dalam interval X lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil sama dengan 360. Nah, untuk penyelesaiannya, kotangen ini kita ganti dulu menjadi 1 per tan X. Jadi kita dapat tan X plus 1 per tan X sama dengan min 2. Kita samakan penyebutnya, jadi tan kuadrat X ditambah 1 per tan X sama dengan min 2. Kita kalikan kedua ruas dengan tan X, maka didapat tan
kuadrat X ditambah 1 sama dengan min tan X. Kita operasikan seperti biasa, maka kita akan dapat tan X sama dengan min 1. Nah, untuk min 1 ini sama dengan tan 135. Nah, maka kita dapat dari rumus persamaan trigonometri yang sudah dijelaskan sebelumnya, X sama dengan 135 ditambah 3 dikali 180. Atau kita masukkan K-nya sama dengan 0, maka didapat X sama dengan 135. Dan kita masukkan K sama dengan 1, maka yang akan kita dapatkan adalah 315. Nah, kita bataskan sampai 1, karena kenapa? Kalau kita masukkan K sama dengan 2, maka tidak akan memenuhi, karena X hanya kecil sama dengan 360 derajat. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 135 dan 315. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai penyelesaian persamaan trigonometri. Semoga yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan, kami memohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.